Halo viewers, so guys, balik lagi sama aku, Rifki Hedian. Dan video kali ini adalah seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kalian di kolom komen atau di DM mengenai hal-hal teknis tentang SIMAK UI itu sendiri. Jadi untuk SIMAK UI sendiri itu ada websitenya ya. Ujian SIMAK UI sendiri, tahu aku dia akan open cam sama open mic. Jadi muka kalian akan kelihatan, suara kalian juga akan terdengar. Jadi saran dari aku jangan melakukan hal-hal yang mencurigakan sehingga peluang kalian untuk lulus juga akan lebih besar. Sebenarnya untuk baju bebas ya guys, asal saran dari aku adalah berkerah dan rapi juga. Nah untuk bawahannya sendiri sebenarnya di webcamnya tuh cuman yang kelihatan bagian muka sama badan kalian aja. Nanti ada nomor dadanya juga. Jadi untuk bawahan celana, ini tergantung kalian sih senyaman yang kalian aja mau pakai atau enggak. Tapi kalau saran dari aku sih pakai, takutnya ketika kalian berdiri atau ada apa-apa kelihatan aja gitu. Jadi saran dari aku pakai aja. Tapi kalau kalian ngerasa nyaman kok ini atau walaupun berdiri nggak kelihatan nanti bagian bawahnya ya nggak usah pakai. Jadi tergantung kalian. Nah, ini jangan ya guys, karena emang kalian tuh nggak boleh berpindah tempat dari tempat kalian mengerjakan ujian. Takutnya kalian dicurigai melakukan kecurangan. Dan aku saranin, usahain bilang sama orang rumah kalau lagi mau ujian, jadi tolong lebih kondusif sedikit. Jangan sampai ada suara-suara yang tidak enak atau mencurigakan, atau takutnya ada orang di luar, harus dipanggil-panggil, disuruh keluar, takutnya itu mengganggu konsentrasi kalian. Nah, setahu aku dari wawancara yang aku lakukan, ini websitenya tuh nggak bisa keluar ya. Pun kalau bisa keluar, menurut aku pihak pengawas SIMAK UI-nya juga sudah ada usaha preventifnya, usaha mencegahnya, sehingga bisa terdeteksi untuk segala kecurangan yang akan dilakukan. Jadi saran dari aku jangan coba-coba keluar, takutnya nanti kalian jadi nggak lulus akibat keluar masuk dari website yang ada. Ada waktunya setiap subtes ya guys, jadi misalnya matematika nih 15 menit, ya udah kalian cuma bisa ngerjain matematika aja, kalian nggak bisa pindah ke subtes lain. Jadi memang ada suatu waktu yang cuma dikhususkan terhadap suatu subtes tersebut, kalau waktunya sudah habis kalian nggak bisa balik ke subtes yang sebelumnya. Benar kalian akan mendapatkan +4, salah dikurang -1, nggak jawab 0. Jadi jangan jawab semua ya guys kalau emang kalian ngerasa kalian nggak tahu jawabannya atau kelulus banget, saran dari aku jangan dijawab. Coba siapkan strategi kalian mau isi berapa soal biar peluang kalian lulus menjadi lebih besar. Nah untuk joki sendiri sebenarnya menurut aku pengawas SIMAK UI udah punya preventifnya juga, udah ada list-list yang akan dilihat ketika kalian ujian seperti apa. Karena aku pernah jadi pengawas SIMAK UI juga, nanti akan aku kasih tahu ya list-listnya apa aja. Jadi intinya untuk masalah joki jangan khawatir, karena pengawas SIMAK UI pasti sudah memikirkan hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Pun memang tetap ada kelemahan dan tetap ada peluang untuk melakukan joki. Tapi menurut aku pihak SIMAK UI juga pasti belajar dari pengalaman SIMAK UI tahun lalu yang menggunakan online juga. Apa nih hal baru apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi penggunaan joki tersebut. Kalau ditanya berpengaruh atau enggak, jawaban dari aku dan menurut aku adalah berpengaruh. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya pengaruhnya seberapa besar sih Kak terhadap kelulusan SIMAK UI ini? Kalau menurut aku pengaruhnya nggak begitu besar. Jadi bagi kalian yang nilai UTBK-nya kecil jangan berkecil hati, dan bagi kalian yang nilai UTBK-nya sudah besar jangan bersenang hati juga. Karena menurut aku yang paling dinilai dari ujian SIMAK UI ini adalah bobotnya paling besar pada ujiannya itu sendiri. Nah, terus pengaruhnya apa Kak? Misalnya ada nilainya sama nih, ya kita bisa lihat sertifikat UTBK-nya besaran mana dari prodi atau jurusan yang dipilih. Atau misalnya nilainya beda-beda tipis nih, ya nanti tinggal digabungkan aja bobot dari ujian SIMAK-nya berapa, bobot dari UTBK-nya berapa. Menurut aku nggak nyampe 25% sih untuk sertifikat UTBK ini. Jadi jangan khawatir dan tetap maksimalkan saja apa yang ingin kalian maksimalkan.